Perasaan Dimas waktu itu tuh benar-benar gimana ya, membuat dia tuh jadi nggak nafsu untuk makan gitu. Ya karena makanan yang disediakan di panti asuhan ini, Dimas ngerasain sendiri nih waktu kebangun. Dia tuh tahu di wajah dan di tubuhnya ada bekas sabetan yang membekas di tubuhnya. Bahkan bekas sabetan itu sampai saat ini tuh belum hilang. Oke guys, selamat datang di channel Padma Story. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimurahkan urusan-urusannya guys ya. Di video kali ini gue mau ceritain kisah horor tentang panti asuhan. Dan panti asuhan ini dulunya adalah sebuah bangsal rumah sakit jiwa tentara-tentara Belanda. Dan di panti asuhan ini ada kisah katanya setiap ada dengar lonceng berbunyi dan suara dari paduan suara gereja bangunan sebelah itu menandakan bahwa ada makhluk yang mengerikan akan datang. Kisah ini adalah sebuah tentang panti asuhan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu kondisi negara kita ini masih sangat bergejolak lah. Banyak banget anak-anak yang telantar yang membutuhkan makanan dan tempat tinggal di situ. Salah satu buku yang ada di perpustakaan gedung ini itu menunjukkan sebuah foto di mana para pengelola panti dan anak ini ya dalam keadaan yang cukup memprihatinkan gitu. Tubuhnya kurus, perutnya buncit, ya kayak keadaan orang yang gosong lapar gitu. Dan untuk itulah panti asuhan ini berdiri. Ya setidaknya supaya mereka itu bisa mendapatkan tempat tidur yang layak, memiliki makanan dan mempunyai pendidikan agar nanti setelah mereka dewasa, mereka itu bisa hidup dengan sendirinya gitu. Tapi ada satu fakta tentang panti asuhan ini. Panti asuhan itu merupakan bekas dari bangsal atau rumah sakit jiwa untuk tentara-tentara Belanda korban dari Perang Dunia II. Ya mereka semua itu dirawat di tempat itu dan meninggal juga di tempat itu. Kisah ini diceritain oleh seseorang yang dulunya itu udah tinggal selama 10 tahun di panti ini. Dan kita bisa sebut namanya Dimas. Gak cuma kesaksian dari Dimas saja nih sebenarnya, tapi banyak dari teman-teman yang seumuran Dimas yang tinggal di sana juga itu mengalami hal yang sama Dimas. Penasaran kan sama ceritanya? Yaudah, kalian tonton cerita ini sampai habis guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tembusin sampai 40 dulu video ini. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gue di bawah sini guys ya. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor ataupun kisah mistis, kalian bisa langsung kirimin cerita kalian di email di bawah ini guys ya. Oke, gak usah lama-lama, gak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke cerita horor. Oh ya, gue dapet ceritanya itu dari akun Twitter yang namanya Baca Horor. Buat kalian yang pengen tahu cerita asli dari tulisannya ataupun kalian suka baca-baca, kalian bisa langsung kunjungi Twitter @bacahoror. Dan jangan lupa juga follow akun Twitter dari Baca Horor. Oke guys. Maaf ya nak, nenek sudah gak sanggup lagi merawatmu. Itulah perkataan nenek Dimas yang diucapkan saat neneknya ini nganterin Dimas ke panti asuhan ini. Sebuah bangunan besar tua tapi cukup kokoh. Sebuah bangunan dengan banyak banget anak kecil di situ di dalamnya, dan itu dianggap sebagai rumah mereka. Dan setelah ini panti asuhan ini juga akan menjadi rumah Dimas selanjutnya. Dimas di sini nggak punya pilihan lain. Perceraian antara orang tua Dimas, ayah dan ibu Dimas, ini membuat neneknya ini nggak bisa ngerawat Dimas sebetulnya, dan akhirnya neneknya ini masukkan Dimas lah ke panti asuhan ini. Kedua orang tua Dimas ini sekarang keberadaannya nggak tahu di mana. Saat itu Dimas itu masih berumur 7 tahun, ya sekitar kelas 1 SD lah kurang lebih. Sebenarnya di sini Dimas berkali-kali tuh untuk nolak neneknya supaya jangan dimasukin ke panti asuhan itu. Tapi ya mau nggak mau neneknya ini terpaksa untuk masukin Dimas ke panti asuhan ya, karena memang neneknya udah nggak sanggup menafkahi Dimas. Dan kalau dipikir neneknya ini juga untuk menafkahi diri sendirinya itu udah berat, apalagi harus ketambahan ada Dimas nih. Ya menurut neneknya masukin Dimas ke panti asuhan ini adalah jalan terbaik untuk Dimas ke depannya. Dan ya mau gak mau Dimas di sini di panti ini harus bisa membiasakan diri tanpa neneknya, harus bisa membiasakan diri dengan yang lain yang ada di panti asuhan ini. Di sini ternyata anak-anak yang seumuran Dimas itu banyak banget guys. Awalnya Dimas kira cuma dia nih yang bernasib paling malang di panti asuhan ini. Tapi waktu Dimas tahu nasib anak-anak yang lain,
Dimas ini berubah pikiran. Ada yang ditinggalkan oleh orang tuanya secara sengaja, ada yang diantar langsung oleh dinas sosial, dan yang lebih parahnya lagi, ada yang ditaruh gitu aja di depan pintu panti pakai kardus. Coba bayangin. Ya begitulah mereka rata-rata. Yang terjadi di sini bukan atas kesalahan dari anak-anak ini sendiri, tapi mereka cuma bisa pasrah dan ngejalanin hidupnya di panti asuhan. Kamarmu di bawah ya, diantar sama teman-teman yang lain. Om Rio adalah salah satu pengawas penghuni panti asuhan ini. Panti asuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kelas di sekolah. Kelas 1 sampai 3 SD itu namanya kelompok jambu, kelas 4 sampai 6 SD namanya kelompok makula, dan kelas 1 sampai 3 SMP itu namanya kelompok sadewa. Nggak tahu kenapa ya kok namanya itu pakai nama buah sama nama pewayangan. Ya waktu itu nggak ada yang peduli sih tentang itu. Dimas berada di kelompok jambu karena emang dia umurnya masih 7 tahun dan kelas 1 juga. Waktu itu di kelompok jambu itu berisi 30 anak, dan semua tidur di dalam satu kamar yang berisi ranjang susun yang berderet. Tapi jangan kira kalau mereka itu tidur di atas kasur, karena ranjang itu cuma dilapisi terpal untuk mereka tidur. Ya kalian bisa nebak sendiri lah gimana rasanya tidur di ranjang tanpa kasur dan cuma dialasin sama terpal aja. Kamar ini cukup banyak memiliki jendela bertralis dengan gaya bangunan seperti bangsal-bangsal rumah sakit. Yang menjadi perhatian Dimas waktu itu, lampu kamar itu nggak seperti lampu kamar pada umumnya yang warnanya putih ataupun oranye, tapi lampu kamar ini tuh warnanya hijau. Saat itu emang kondisi panti asuhan ini sangat memprihatinkan sekali guys. Tempat ini tuh diurus sama Yayasan Katolik, dan untuk mendapatkan penghasilan atau pemasukannya itu cuma dari donatur-donatur aja guys. Dan sangat disayangkan waktu itu donatur yang bisa memberikan ke panti asuhan itu masih sangat sedikit, karena belum banyak nih orang yang tahu tentang panti asuhan ini. Dimakan Tile, jangan bengong aja. Ya, itu tadi Jereng, teman barunya Dimas yang ada di panti asuhan ini. Ya, teman-teman Dimas yang lain juga memanggil dia dengan nama Jereng karena di panti asuhan ini mempunyai nama panggilan akrab yang kadang membuat orang itu lupa nama aslinya itu siapa. Panggilan Tile sendiri itu udah ngelekat nih pada dirinya Dimas. Karena apa? Karena menurut mereka giginya Dimas ini bentuknya sama ataupun mirip sama almarhum Pak Tile di film Sidul Anak Sekolahan pada waktu itu. Ya di sini bukannya Dimas nggak lapar ya, habis ditegur kayak gitu. Tadi kan ditegur itu maksudnya biar Dimas ini makan makanan yang ada di depan dia. Ya di situ bukannya Dimas nggak mau makan, tapi perasaan Dimas waktu itu tuh benar-benar gimana ya, membuat dia tuh jadi nggak nafsu untuk makan gitu. Ya karena makanan yang disediakan di panti asuhan ini nggak kayak seperti apa yang dibayangkan Dimas. Kalau di rumah kan misal dia makannya bisa pakai telur, bisa pakai sayur mayur dan segala macam, tapi di panti asuhan ini beda. Cuma nasi sama pepaya mentah yang direbus. Itu bukan jenis makanan yang sebelumnya pernah Dimas makan ya kan. Tapi jarang ini ngomong sama Dimas bahwa ya kamu ini harus membiasakan makan makanan seperti ini di tempat ini, karena ada makan kayak gini aja udah bersyukur banget. Mereka cerita bahkan pernah ada di suatu saat mereka ini tidak ada makanan sama sekali di panti asuhan. Setiap jam 9 malam akan ada pengasuh yang selalu mengawasi anak-anak kalau anak-anak ini belum tidur. Mereka ngecek nih satu persatu kamar mulai dari kelompok jambu sampai kelompok sadewa. Dan habis ngecek kamar tersebut biasanya pengasuh ini langsung pulang, atau kadang mereka ini juga nginep di pos depan. Kalau bukan Om Rio, ya Om Irwan yang bertugas bergantian untuk menjaga panti asuhan. Nah, panti asuhan ini penjaganya cuma sedikit. Tapi sejak hari pertama sebenarnya Dimas ini udah ngerasain kejanggalan-kejanggalan di panti asuhan ini. Beberapa lama setelah pengasuh itu pergi, tiba-tiba puluhan anak ini pindah keluar kamar. Nggak tahu, Dimas ini nggak tahu anak-anak itu pindah keluar kamarnya kemana. Mereka semua itu tidur di tempat lain. Hanya tersisa beberapa orang aja di dalam kamar. Sekitar 10 orangan lah di dalam kamar itu. Dan diingat, kamar Dimas itu kelompok jambu namanya. Dan waktu itu Dimas itu belum ngerti apa yang mereka semua lakukan. Dan Dimas ini memilih untuk tetap tidur di kamar jambu ataupun kelompok jambu bersama anak-anak lainnya. Tapi saat tengah malam ini tiba, Dimas ini kebangun karena kedengar suara berisik dari luar.
Itu suara lonceng gereja yang disusul sama suara paduan suara yang sayup-sayup itu hilang dan muncul suaranya. Kedua suara itu saut-sautan ya secara bergantian dan suara itu cukup lama Dimas dengar. Tapi waktu Dimas coba berusaha buat tidur, tiba-tiba dia kedengar suara nih. Ada suara benda diseret dan suara langkah kaki di situ. Dan gak lama kemudian Dimas ini juga ngedengar ada suara sabetan yang gak jauh dari tempat dia tidur. Ya di situ Dimas ngeduga bahwa itu adalah sosok pengasuh yang lagi mengekspresi anak yang belum tidur, ya kan, atau mukulin anak lah bahasanya. Tapi walaupun Dimas udah berpikiran positive thinking kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa dia ini ngerasa bahwa ada yang merhatiin dia dan perasaan itu tuh ngebuat dia tuh merinding. Tapi di situ dia bodo amat lah, dia terus coba untuk tidur. Singkat cerita, pagi tiba dan Dimas ini dibangun sama matahari yang terbit yang menyinari wajah dia nih. Dan di pagi itu Dimas nih nggak sengaja dengar ada anak-anak yang ngobrol nih satu sama lain. Dia ini nyeritain bekas luka di tubuhnya yang tiba-tiba itu muncul secara sendirinya. Mereka ngobrolin hal itu kayak yang hal itu tuh kayak udah biasa gitu terjadi di panti ini. Dimas ini sebenarnya penasaran tapi dia belum berani coba nanya nih ke teman-temannya ataupun ke anak-anak yang lain apa sih sebenarnya yang terjadi. Tapi di hari itu juga Dimas mulai berbaur lah sama anak-anak di situ. Dimas ngemulai pagi ini dengan sarapan yang udah disediain. Gak kalah aneh sama makanan yang sebelumnya disediain. Dan sekarang makanan itu cuma mie instan aja yang dimasak secara bersamaan. Ya kalian bisa bayangin gak sih mie instan? Misal ada rasa soto, sama rasa ayam bawang, sama rasa ayam geprek. Itu masaknya dijadiin satu, bumbunya juga dijadiin satu. Gimana tuh rasanya? Bayang gak? Ya percaya gak percaya, hampir setiap hari makanan di panti asuhan ini ya kayak gini. Ya karena rata-rata memang mie sama beras yang banyak dikasih nih sama donatur yang udah numpuk di dapur. Sekolah mereka nggak terlalu jauh dari panti, ya cuma cukup jalan beberapa menit aja udah sampai nih di sekolahan. Dari situ Dimas tahu nih bahwa panti asuhan ini cuma dipisahin sama halaman bermain dengan sebuah kapel gereja kecil. Dan dari kapel itulah Dimas ngedengar suara lonceng dan suara paduan suara itu tadi malam. Singkat cerita Dimas sudah di sekolah nih dan Dimas lagi ngobrol-ngobrol kan sama si Jarang dan Dimas ini tanya ke Jarang, "Reng, itu semalam banyak yang gak tidur kamar, itu pada kemana?" Katanya pada tidur di lorong WC, tapi nggak tahu kenapa. Jarang juga ini belum lama tinggal di panti dan baru beberapa hari ini aja juga anak-anak ini milih tidur di lorong WC daripada tidur di kamar. Ngedengar jawabannya si Jarang itu, Dimas ini makin penasaran. Singkat cerita udah pulang sekolah nih dan malam pun tiba. Dan di malam itu kejadian hal yang sama lagi. Awalnya mereka tidur di kamar, tapi setelah mereka dengar suara lonceng dan suara paduan suara itu, ya kayak kemarin mereka pindah lagi nih ke lorong WC. Dimas coba tetap tidur sekali lagi tuh di situ kan, tapi tetap aja sulit karena mungkin kepikiran nih sama kejadian kemarin. Dan benar aja guys, ada suara langkah kaki dan suara langkah kaki itu bergantian sama kayak suara benda yang diseret. Suara itu tuh sama persis kayak suara yang didengar Dimas kemarin malam. Dimas disuruh coba cepet-cepet narik selimut dan nutupin matanya. Tapi suara itu semakin kedengaran jelas masuk kamarnya Dimas. Di sini Dimas nggak mau ketahuan kalau dia ini belum tidur. Tapi perasaan Dimas itu benar-benar aneh waktu itu. Apalagi Dimas ngerasa pengasuh itu tuh berhenti di satu tempat dan melakukan gerakan yang nggak masuk akal menurut Dimas. Rasa penasaran itu membuat Dimas memutusin buat buka lagi nih matanya. Dan apa yang Dimas lihat di situ membuat Dimas ini benar-benar pucat guys. Ternyata yang Dimas lihat itu bukan pengasuh dari panti ini. Di situ Dimas pucat dan nggak bisa bergerak apa-ngapain. Yang Dimas lihat saat itu adalah sosok perempuan yang berseragam Belanda yang bajunya tuh kayak udah lusuh. Perempuan itu ngebawa sebuah benda tipis kayak rotan yang ia seret-seret nih ya, sambil dia tuh ketawa tipis-tipis.
Saat itu perempuan ini kediam nih dan tiba-tiba menatap salah satu anak yang ada di kamar itu sambil menahan tawanya. Tapi setelah beberapa saat tiba-tiba perempuan ini ngamuk dan nyabet tubuh anak yang dia lihat tadi itu berkali-kali. Dia ngelakuin itu sambil ketawa dan seolah-olah perempuan itu tuh benar-benar menikmati pukulan itu. Dan yang Dimas cuma bisa lakuin ya cuma tutup mata dan berharap kalau pagi itu segera datang. Singkat cerita, pagi ini datang. Dan ya sama kayak kemarin, hal terjadi pada seseorang anak yang tiba-tiba tubuhnya itu kayak terkena bekas sabetan. Dan itu adalah anak yang Dimas lihat tadi malam. Dan disitulah Dimas baru mengetahui apa yang terjadi sebenarnya waktu lonceng dan suara paduan itu kedengeran sama anak-anak maupun sama Dimas. Tapi suara lonceng itu tuh nggak setiap hari guys, cuma pada malam-malam tertentu aja lonceng sama paduan suara itu bunyi. Dan hal ini bisa terjadi di beberapa malam. Anak-anak kelompok Jambu yang sudah lebih lama dari Dimas yang tinggal di panti asuhan ini, mereka ini udah tahu bahwa kalau ada suara lonceng dan ada suara paduan suara kedenger, maka sosok perempuan dengan baju Belanda yang lusuh itu akan muncul. Sosok itu akan muncul dari lorong dan masuk ke kamar kelompok Jambu. Ia akan memukuli anak-anak yang tidur di kamar Jambu itu secara acak dengan rotan tipis yang dia bawa itu, yang dia seret-seret itu. Dan mereka yang dipukul itu nggak akan sadar diri waktu dia tertidur. Tapi waktu pagi-pagi mereka bangun, ya seperti yang Dimas lihat pagi-pagi tadi, tubuh mereka tiba-tiba ada bekas sabetan di tubuhnya. Dan bekas-bekas sabetan itu terasa sakit di tubuh mereka. Dan mereka yang tidur di lorong WC ataupun lorong kamar mandi itu sering melihat kejadian itu dari jauh. Dan mereka benar-benar melihat sosok perempuan itu berjalan di lorong-lorong sambil nyeret batang rotan tipis itu sambil ketawa kayak orang gila. Kalian bertanya nggak, Dimas pernah nggak ngalaminnya? Ya, Dimas juga pernah ngalamin hal yang serupa. Suara paduan lonceng dan paduan suara itu terdengar pada saat-saat tertentu aja, dan mereka semua ini nggak tahu kapan suara-suara itu akan kedengar. Dan beberapa dari mereka itu kadang terlambat sadar bahwa suara lonceng itu tiba, termasuk Dimas juga sering terlambat. Dimas ngerasain sendiri nih waktu kebangun, dia itu tahu di wajah dan di tubuhnya ada bekas sabetan yang membekas di tubuhnya. Bahkan bekas sabetan itu sampai saat ini tuh belum hilang. Dan itu tuh rasanya sakit banget, bener-bener sakit. Dan itu kejadiannya nggak 1-2 kali aja terjadi sama Dimas, tapi sering. Suatu ketika ada alumni bernama Mas Lukman yang datang ke panti untuk memberikan beberapa makanan-makanan ataupun beberapa bantuan untuk anak-anak panti. Mas Lukman ini ngasih tuh kan makanan-makanan itu sambil ngeliat-ngeliat nih kamar-kamar yang pernah dia tempati dulu. Dan gak disangka sama Dimas, ternyata Mas Lukman ini nanyain sosok perempuan itu juga. Dimas diceritain nih sama Mas Lukman bahwa kamar yang mereka tempati sekarang, kelompok Jambu ini, dulunya adalah bangsal rumah sakit jiwa tempat merawat tentara-tentara Belanda. Mereka adalah tentara korban perang dunia II yang mengalami gangguan jiwa. Itulah kenapa lampu kamar ataupun kelompok Jambu itu warnanya bukan lampu seperti biasanya, tapi lampunya warna hijau. Saat masih berupa bangsal, setiap ada pasien yang berisik di tengah malam, perawat itu akan masuk ke dalam bangsal dan memukuli pasien tersebut satu persatu. Mas Lukman juga ngomong bahwa waktu itu perawat ini juga mengalami gangguan mental, dimana dia tuh nikmatin banget waktu saat-saat lagi mukulin para pasien tersebut. Mas Lukman juga dulunya sering mengalami kejadian seperti ini, sama kayak Dimas yang alami sekarang. Ya didatengin sama sosok perempuan Belanda itu. Ya Mas Lukman juga sering nih ngaduin tentang kejadian ini ke pengurus panti asuhan. Dan di situ ya pengurus panti asuhan nggak tinggal diam. Mereka sering ngadain kayak doa bersama gitu di panti asuhan. Tapi ketenangan saat setelah doa bersama itu cuma terjadi sementara aja, nggak berlangsung cukup lama. Dan waktu suara paduan lonceng dan suara paduan suara itu muncul lagi atau terdengar lagi, sosok perawat Belanda itu akan tetap kembali ke panti asuhan. Oke guys, itu tadi adalah cerita horor di part 1 ini ya. Mungkin ini part 1 dari kisah panti ya guys ya, yang dimana seorang yang bernama Dimas itu baru masuk ke panti asuhan itu udah mendapatkan teror yang
gak wajar sih menurut gua. Dan yang jadi pertanyaan, gimana bisa atau gimana caranya Dimas ini bisa bertahan di panti asuhan ini selama 10 tahun dan menghadapi kejanggalan-kejanggalan ataupun teror-teror yang ada di panti ini. Oke, kita tunggu di part 2-nya. Jangan lupa guys ya, buat kalian yang nganggur jempolnya, jangan lupa tembusin sampai 40.000 like dulu, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video horor dari channel ini. Dan buat kalian nih yang punya kisah horor, ya kalian langsung lah bisa ceritain kisah kalian atau tulis cerita kalian dan kirim ke email gua. Yaudah, sekian dulu dari gua. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.